Oke, welcome back to Darko Biru. Balik lagi sama gue Raffi Presmoro alias Mimin 69. Dan gue Do Kurniawan alias Mimin 12. Selamat tahun baru 2021. Kita masuk tahun baru, semangat baru. Pokoknya nih semoga di 2021 ini kita lebih produktif dulu ya. Betul. Lebih produktif, lebih banyak keberkahan. Intinya semoga ya 2021 harapan gue pribadi sih gue gak muluk-muluk, semoga bisa lebih baik aja dari 2020 cuy ya. Atau tahun sebelumnya ya. Yes. Oke, konten kali ini kita akan kembali berkonten ria. Terakhir itu kan kita membahas tentang mitos atau fakta mengenai os besar dan os kecil. Nah, kali ini kita akan tetap melanjut pembahasan tersebut, yaitu mitos atau fakta mengenai apakah selvedge denim lebih baik dari non selvedge denim, Do? Betul. Gimana? Nah, seru nih. Oke, mungkin untuk mengawalinya nih cuy ya, gue akan nanya ke Do. Mungkin lu bisa jelasin dong ke teman-teman yang nonton sebenarnya singkatnya aja selvedge denim dan non selvedge denim itu apa sih cuy yang membedakan dari si selvedge dan non selvedge? Silakan. Oke, jadi kalau menurut gue yang pada umumnya yang menjadi pembeda antara kain selvedge dan juga kain non selvedge itu biasanya pada ID lainnya itu loh. Dari tepi kainnya itu, garis tepi kainnya itu yang membedakan. Nah, biasanya kalau misalkan selvedge denim itu tepi kainnya itu lebih rapih. Dan biasanya ditandai dengan adanya ID line selvedge yang biasanya berwarna merah, biru, sampai kayak hijau gitu, kayak hitam itu ada gitu. Nah, kalau misalkan non selvedge ini, nah biasanya tuh kalau misalkan non selvedge ditandai itu biasanya di bagian tepi kain itu agak sedikit merumbai, alias nggak rapi gitulah. Nah, itu biasanya kalau misalkan udah jadi satu celana, itu yang non selvedge itu ada yang dibuat seperti self stitch, ada juga yang di bordir accent selvedge. Yes, atau juga yang biasa kita kenal nih atau enggak yang sering bermunculan itu accent selvedge gitu. Jadi aslinya itu non selvedge tapi dibikin sedemikian rupa biar kelihatannya looksnya tuh seperti selvedge denim gitu. Oke, berarti tadi kalau non selvedge itu kayak si accent selvedge, berarti itu accent selvedge itu accent selvedge cuman dibuat secara manual seakan-akan ini selvedge padahal dia non selvedge cuy. Yes, betul. Oke. Biasanya tuh si penjahitnya lah, si tailornya. Manual dari si tailornya gitu ya. Dari manual dari dia. Oke. Nah, kalau mengenai selvedge denim gimana, Dok? Apa yang membuat si selvedge denim ini tuh lebih kaum umumnya kalau mengenal baru into di dunia perdeniman, look apa ke selvedge denim. Tapi apakah sebenarnya si selvedge denim ini memang lebih baik dari non selvedge? Nah, mungkin lu bisa jelasin cuy. Apa sih sebenarnya keunggulan si selvedge denim ini? Kalau dilihat dari segi situnya, memang si selvedge ini lebih bernilai lah. Artinya lebih bervalue lah dibanding si non selvedge ini karena memang khusus pembuatan kain selvedge ini biasanya itu menggunakan mesin-mesin yang tua gitu. Contohnya kayak mesin Toyoda. Mesin Toyoda ini yang mampu membuat kain itu menjadi selvedge atau selvedge denim. Nah, buat kalian yang belum tahu, si mesin Toyoda ini ternyata memang dari yang gue ketahui ya, setelah gue yang ketahui dari mesin Toyoda ini memang dari bisnis kecilnya dari perusahaan Toyota, betul. Nah, itu pada zaman dulu kalau nggak salah pada tahun 1896 ya. 1896 kalau nggak salah ya. Cuman kalau misalkan salah kalian bisa tulis di kolom komentar. Dia mulai membangun bisnis kecilnya ini. Nah, dari bisnis kecilnya ini pada tahun 1926 dia akhirnya berkembang. Nah, dari bisnis kecilnya ini berkembang menjadi sebuah manufaktur. Ya, yang berubah menjadi Toyota Automatic Loom Works itu pada tahun 1926. Toyota Automatic Loom Works. Iya, pada tahun 1926. Wow, udah dan lama itu yang ya? bisa dikenal, ya betul udah lama. Dan itu biasanya terakhir itu kalau nggak salah Type G mesinnya. Type G namanya. Ya, Type G. Oke. Gitu. Seiring berjalannya waktu, jadi pada sekitar 1950 itu banyak nih demand alias permintaan yang masan ya? Iya betul, yang banyak banget yang akhirnya tuh mereka mau nggak mau harus bikin kain yang cepat dan banyak alias kuantitinya harus banyak. Jadi di situ para garmen beralih menggunakan mesin yang namanya projectile loom. Projectile loom ya? Iya, projectile loom gitu. Yang dari sebelumnya shuttle loom. Yang sebelumnya shuttle loom gitu. Terus. Nah, itu kan menjadi pembeda kan. Nah, di mana kalau misalkan dari antara kedua mesin ini kita bahas berarti si perbedaan antara hasil produksi shuttle loom sama si projectile loom nih, Do ya. Gimana cuy? Nah, kalau misalkan hasil produksinya ya dari antara kedua mesin yang berbeda itu sangat signifikan lah. Dimulai dari itu yang bisa kita lihat, yang bisa kita temuin itu dilihat dari hasil produksi dari kedua mesin itu biasanya berbentuk rolan kan ya, yang bisa kita tahu. Nah, rolan gitu ya. Rolannya itu
antara selvedge dan non selvedge itu berbeda, Vi. Kalau misalkan kita ingin memproduksi celana, sebuah celana produk gitu ya, menggunakan bahan selvedge, nah itu menghabiskan kalau tidak salah 2,5 sampai 3 yard. 2,5 sampai 3 yard untuk menghasilkan satu buah denim pants gitu ya? Yes, betul. Itu selvedge. Gitu. Selvedge denim. Itu pada umumnya. Nah, kalau misalkan non selvedge ini cuma membutuhkan sekitar 1,5 atau 1,75 meter gitu. 1,5 meter sampai 1,7 meter untuk non selvedge denim. Yes, betul. Oke. Penggunaan selvedge denim ini, kain selvedge denim ini lebih banyak menggunakan bahannya, lebih banyak menggunakan kainnya dibanding si non selvedge gitu. Karena memang si selvedge ini yang dipilih itu di bagian pinggirnya gitu, yang untuk bagian si outseam-nya gitu. Jadi dia ada bentuk pola yang berbeda gitu. Ketika kita mempola sebuah denim non selvedge sama denim selvedge itu berbeda gitu. Tadi udah singgung, mungkin yang bisa gue simpulkan berarti kalau perbedaan antara si non selvedge dan selvedge denim itu, kalau si selvedge denim itu dia memang dari si garmentnya, dari pabriknya dia memang difokuskan terhadap nilai-nilai seni, atau si garment ini fokus terhadap kualitas kontrol gitu, quality kontrolnya lebih diperhatikan, lalu dari durability-nya, lalu dari seni-seni akan seni dan inovasi itu lebih hidup di selvedge denim. Di selvedge denim, betul. Kalau si non selvedge denim itu yang gue bisa simpulkan adalah non selvedge ini dia unggulnya adalah dia bisa dalam produksi massal, kuantitasnya bisa banyak gitu ya. Untuk non selvedge denim untuk menjadikan satu buah celana itu hanya dibutuhkan 1,5 meter. Lalu kalau si selvedge denim berapa tadi? Selvedge denim itu sekitar 2,5 sampai 3 yard. 2,5 sampai 3 meter per yard? 3 yard. Kalau si selvedge denim yard. Oke, 3 yard. Itu mungkin perbedaan awalnya dari si non selvedge dan si selvedge denim. Oke, Dok, gue pengen kita masuk ke inti pembahasan mengenai mitos dan fakta mengenai apakah selvedge denim itu selalu lebih baik dari non selvedge denim. Karena kan lu pribadi lu udah pernah nge-break selvedge denim, udah pernah. Non selvedge pun lu udah pernah nge-break juga. Jadi tanggapan lu nih mengenai isu si selvedge denim itu lebih baik dari non selvedge denim gimana, cuy? Silakan. Oke, jadi kalau menurut gue pribadi, sepengalaman gue ya, Vi, yang setelah menggunakan selvedge dan non selvedge, itu gue lebih suka atau lebih tertarik dengan yang selvedge tentunya, karena memang dia beraneka ragam macam ID line selvedge juga, bahkan sampai ke fabriknya tuh dari mana tuh macam-macam kan. Kalau misalkan non selvedge yang pernah gue pakai nih atau yang pernah gue temuin, biasanya tuh non selvedge bergeraknya hanya di buatan lokal aja gitu. Sedangkan kalau misalkan si selvedge ini gue bisa nge-explore kemana, mungkin ada yang gue pernah pakai dari Cina, Thailand, Indonesia sampai ke Jepang. Dan yang gue paling suka sih memang yang the best menurut gue pribadi Jepang gitu. Dan kita udah sebenarnya itu udah umum sih gitu, dan bukan hal yang tabu lah ibaratnya seperti itu. Nah, kalau untuk bagus enggaknya kita nggak bisa pukul rata sebenarnya. Semua tergantung dari pemilihan katun, pencelupan sampai ke details yang mereka sajikan gitu. Karena kan tiap brand pasti mempunyai karakter fabric yang berbeda-beda, tentunya yang untuk yang selvedge gitu, selvedge denim gitu. Dan kalau misalkan non selvedge sih untuk sejauh ini gue oke aja sih, pakai mulai dari pemilihan fabricnya sampai gue pakainya juga standar aja gitu, normal aja, karena memang apa sih yang lu harapin dari celana kain non selvedge gitu kan. Ya ibaratnya nih lu bisa nge-break celana itu sampai benar-benar evo gitu, sampai evolusi, itu hasilnya yang menurut lo oke, itu udah lebih dari cukup gitu kan. Dibandingkan sama selvedge yang denim yang biasanya karakter dari fabriknya ini macam-macam nih. Ada yang ring slab, ada yang heavyweight, ada yang middleweight gitu-gitu kan, pasti kan hasilnya berbeda-beda kan. Apalagi biasanya tuh kayak misalkan dari mills dari negaranya tuh, dan hasilnya pasti beda-beda gitu. Setuju. Tapi kalau ngomongin dari gue pribadi ya, gue ngeliat dari setahun 2 tahun kebelakangan ini, gue merasa si selvedge line ini sudah lebih mudah didapatkan dibanding let's say 5 tahun atau 5 tahun ke belakang lah, bisa kita bilang ya. Mungkin 5 tahun ke belakang itu atau let's say 10 tahun ke belakang itu sebuah selvedge denim itu sudah menjadi sebuah bahan yang value-nya itu lebih tinggi dibanding saat ini. Karena mungkin gue nggak tahu juga, mungkin dari pabrik-pabriknya apakah si selvedge line ini atau selvedge denim itu lebih mudah didapatkan. Jadi gue ngerasa
value akan si Salvage itu lebih mahal nilainya dulu dan lebih prestige. Nah mungkin prosnya dari si Salvage Denim itu udah banyak ditawarkan dan diversiasinya lebih mudah kita cari di pasar, itu jadi prosnya mungkin kita jadi banyak pilihan. Cuman kalau menurut gue consnya itu, apakah semua orang yang menjual Salvage Denim itu benar-benar memperhatikan akan kualitas dari si fabricsnya itu cuy, katunnya itu, apakah dia benar-benar menggunakan katun yang autentik, katun yang kualitas bagus gitu. Apakah hanya sekedar mencari salvage aja kan banyak juga cuy sekarang. Tapi kalau kita ngomongin soal si non salvage denim lagi ya, menurut gue pribadi sekarang ini sudah banyak brand-brand denim lokal ataupun luar, mungkin lokal ya. Gue pengetahuan gue di lokal yang menyediakan denim non salvage cuman dengan kualitas pemilihan cotton yang menurut gue itu udah cukup bagus ya, cukup premium. Cukup bagus. Jadi mungkin ya untuk saran gue teman-teman di luar sana yang baru mau main ke dunia perdeniman, menurut gue non salvage denim itu bisa banget kok untuk jadi salah satu pilihan kalian untuk memulai bermain di denim, menjadi satu pack kalian gitu. Nggak harus kalian langsung ke salvage denim yang mungkin harganya lebih tinggi dibanding non salvage denim. Karena menurut gue juga sekarang non salvage denim pun sekarang pricingnya juga udah cukup tinggi pak ya, udah lumayan lah menurut gue ya. Udah mampu bersaing lah sebenarnya. Udah mampu bersaing deh. Berarti conclusionnya subjektif dari lo mungkin yang bisa gue simpulkan, tidak selalu salvage denim itu lebih baik dari non salvage denim ya. Yes betul. Karena balik lagi ke detail-detailsnya, balik lagi ke cotton, pemilihan cottonnya, balik lagi ke proses dibalik si salvage denimnya itu cuy ya. Betul. Oke. Jadi tuh cuy. Nggak selalu salvage denim selalu lebih baik dari non salvage denim. Ya, tapi sejauh ini yang kita temuin ya salvage denim lebih unggul dibanding. Tapi memang takaran kualitas dari sebuah celana denim itu baik ya memang dilihat dari redline salvage denim itu. Yes, betul. Cuman kalau mau kita kritisi lagi, kita lebih dalami lagi, banyak faktor yang bisa kita jabarkan lagi nih, apalagi nih selain si salvage lagi, apakah dari detailsnya, apakah dari pemilihan katunnya, ya dengan fabricnya dan lain-lain halnya. Jadi intinya pembuatan proses celana itu luas lah. Luas banget. Oke. Parah. Oke, mungkin udah cukup lah cuy, kira-kira cuy ya. Intinya dari tadi gue obrol sama Ido, ini adalah opini subjektif dari gue sama Ido. Mungkin juga ada mungkin kita berdua juga ada salah-salahnya, jadi kalau misalkan memang ada salah mohon dimaafkan, dan mungkin buat teman-teman ini juga bisa jadi bahan diskusi di kolom komentar kalau kalian ada opini-opini atau tanggapan yang berbeda ataupun sama mengenai isu ini. Feel free banget untuk tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Betul. Oke, mungkin untuk YouTube channel di 2021 ini semoga kita bisa lebih aktif, bisa lebih konsisten dan lebih bisa menyuguhkan konten-konten yang fresh buat teman-teman Darahku Biru sekalian. Amin. Jadi buat kedepannya kita akan ngadain giveaway di YouTube. Jadi buat kalian yang pengen dapetin giveaway yang menarik dari celana atau apa? Jadi buat kalian yang mungkin ingin mendapatkan giveaway dari Darahku Biru yang menarik gitu, biasanya nanti kita akan update infonya di YouTube channel kita. Oke. Gitu. Buat teman-teman semua yang lu ngerasa kaum giveaway, betul. Stay tune aja di YouTube channel Darahku Biru karena kedepannya kita bakal banyak banget akan memberikan giveaway untuk kalian semua. Jadi make sure kalian stay tune dan subscribe di YouTube channel Darahku Biru. Betul. Klik loncengnya di bawah. Oke guys, thank you very much. I'm Raffi Priasmoro. I'm Edo Kurniawan. Thank you guys, and I'll see you next time. Bye bye.